Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 47, sesi Rabu 2. Ada saya sendiri, Rifka Mauliana Afla, NPM 20093. Dan partner saya. Dan saya Rosana Fatia, Admin Ditya Nugroho, NPM 20084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi modul 1, yaitu ERD, CDM, PDM, dan database. Yang pertama ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Adalah suatu model jaringan yang menggunakan struktur data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD juga dapat diartikan sebagai bentuk awal perancangan basis data yang menggunakan simbol-simbol yang terdiri dari entitas dan hubungannya. ERD sendiri dibagi dua, yaitu ERD Logical Data Model, yang mana data dapat mempresentasikan suatu kenyataan, dimasukkan ke dalam suatu pemrosesan logikal, dan menghasilkan informasi. Sedangkan ERD Cycle Data Model, yang mana data disimpan dalam media penyimpanan dalam suatu konsep susunan secara fisik. ERD sendiri, di dalam ERD terdapat simbol-simbol dan komponen-komponen pendukungnya, di antaranya entitas, hubungan atau relasi, atribut, dan derajat relasi. Dua, CDM atau Conceptual Data Model, yaitu suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. CDM dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Di dalam CDM juga terdapat simbol-simbol yaitu entitas, hubungan atau relasi, dan inheritance. Yang ketiga, CDM atau Cycle Data Model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data-data tersebut. Penggambaran rancangan PDM menggambarkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Lalu ada database atau basis data, yaitu kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Di dalam database terdapat query yang merupakan suatu istilah yang menunjuk pada permintaan penggunaan suatu istilah untuk memperoleh informasi database. Lalu ada MySQL, yaitu System Management Database Relation Open Source atau RDBMS dengan client server model. MySQL sendiri merupakan database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antar perangkat lunak aplikasi dengan database server. Di dalam MySQL terdapat 3 query, yaitu DDL atau Data Division Language, yang kedua DML, Data Manipulation Language, ketiga DCL, Data Control Language. Selanjutnya saya akan menjelaskan
studi kasus dan penyelesaian studi kasus. Nah, studi kasusnya yaitu suatu minimarket ingin membuka sebuah sistem penjualan toko yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah customer untuk melakukan pengecekan stok barang yang tersedia. Sebelum membuat suatu web, diharuskan untuk membuat ERD, CTM, dan PTM terlebih dahulu. Tentukan ERD, CTM, lalu ubah data CTM ke dalam bentuk PTM, kemudian jadikan database. Setelah itu, import database di PHP MyAdmin. Nah, ini merupakan ERD dengan 6 entitas. Entitas pertama yaitu pegawai dengan 3 atribut, supplier dengan 4 atribut, barang dengan 4 atribut, kasir dengan 2 atribut, struk pembayaran dengan 7 atribut, pembeli dengan 3 atribut. Nah, selanjutnya kita buka Sibase Power Standard. Nah, ini untuk CTM-nya. Lalu, setelah ERD dalam CTM terbentuk, kita lakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan. Dengan klik tools, cek model. Oke. Nah, selanjutnya kita ubah ERD CTM ini ke dalam bentuk PTM dengan klik tools, generate physical data model. Oke. Nah, ini merupakan PTM-nya. Selanjutnya kita klik database, lalu generate database untuk melakukan penyimpanan penjualan minimarket. Diberi nama dan tempat penyimpanan filenya, lalu kita klik OK. Selesai. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi XAMPP, kita start 2 di atas ini. Kalau sudah, kita buka PHP MyAdmin, kita coba input data yang di pegawai. Insert 11 nama pegawai. Rosa Novarian, alamat ya ininya 12, alamatnya Jelitro 13. Lalu oke, selesai. Nah, ini datanya sudah ke input. Lalu selanjutnya analisis. Selanjutnya ada analisis output. Pada sistem informasi terdapat beberapa entitas, yaitu pegawai, supplier, barang, kasir, struk pembayaran, dan pembeli. Pada entitas pegawai terdapat atribut NIP pegawai, nama pegawai, dan alamat pegawai. Pada entitas supplier terdapat atribut ID supplier, nama supplier, alamat perusahaan, dan nomor telepon perusahaan. Pada entitas barang terdapat atribut kode barang, harga barang, diskon barang, tanggal kadaluarsa. Pada entitas kasir terdapat atribut nomor kasir, nama kasir, dan alamat kasir. Pada entitas struk pembayaran terdapat atribut nomor struk, barang pembelian, jumlah barang, harga barang, total pembayaran, dan tanggal pembayaran. Pada entitas pembeli terdapat atribut ID pembeli, nama pembeli, dan tanggal pembelian. Kemudian terdapat relasi menghubungi dari pegawai ke supplier dengan kardinalitas one to many, yang berarti seorang pegawai dapat menghubungi beberapa kontak supplier. Relasi mendata dari pegawai ke barang dengan kardinalitas one to many, yang berarti seorang pegawai dapat mengecek dan mendata stok beberapa barang. Relasi memberikan dari barang ke kasir dengan kardinalitas many to one, yang berarti banyaknya barang belanjaan
hanya diberikan ke seorang kasir. Relasi membuat dari kasir ke struk pembayaran dengan kardinalitas one many to one, yang berarti banyaknya kasir hanya dapat membuat satu selembar struk pembayaran. Relasi dibayar dari struk pembayaran ke pembeli dengan kardinalitas one to one, yang berarti seorang pembeli dapat membayar satu struk pembayaran yang sudah diberikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.